Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dan hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan, pesisir, dan lautan. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor budidaya, termasuk dalam budidaya udang-udangan. Budidaya tambak tentunya memiliki potensi yang cerah dikarenakan komoditas budidaya telah dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan data dari United Nations Contract, ekspor udang Indonesia pada tahun 2018 naik sejauh 2,18% dari 169,2 ribu ton menjadi 172,9 ribu ton. Tidaklah mengherankan jika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menargetkan ekspor komoditas udang pada 2020 mencapai 250%. Kondisi sekarang ini budidaya udang masih menggunakan cara konvensional dan memiliki beberapa kekurangan. 3 diantaranya adalah 1. Waktu kerja mesin, 2. Memerlukan BBM, dan 3. Membutuhkan tenaga kerja intensif. Dengan berbagai permasalahan tersebut, sangatlah menghambat dalam budidaya udang sehingga dapat menurunkan produktivitas budidaya udang. Penggunaan BBM pada budidaya udang merupakan suatu masalah serius, di mana subsidi BBM yang kini sudah dicabut oleh pemerintah sehingga mengakibatkan naiknya harga BBM dan menyulitkan perekonomian masyarakat. Selain itu, BBM dapat menyebabkan pencemaran khususnya di lingkungan pertambakan. Gas buangan hasil pembakaran dan potensi kebocoran minyak dapat langsung mempengaruhi kualitas ekosistem tambak udang tersebut dan langsung mengancam perkembangan budidaya udang. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah gagal panen dan menurunnya produktivitas budidaya udang. Sejalan dengan permasalahan tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar. Menurut data Kementerian ESDM tahun 2019, potensi energi matahari sebesar 78,5 MW dan potensi angin sebesar 3,1 MW. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai inovasi teknologi dalam budidaya tambak udang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak udang. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan bangga persembahkan reaktor aerator tambak udang berbasis Internet of Things sebagai inovasi teknologi guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan anggota Tantri Ayu Ranasari, Hakam Aruf, dan Nur Al-Aziah Al-Hilmiyah. Metode penelitian yang digunakan dengan tahapan awal, identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data, serta tahapan akhir adalah kesimpulan dan saran. Reaktor memiliki beberapa komponen inti seperti 1. Turbin angin FAWT, 2. Panel surya, 3. Box elektronik, 4. Pompa celup atau pompa submersible, yang kelima venturi aerator. Adapun spesifikasi dari reaktor, yang pertama, panel surya atau solar cell yang digunakan ada ukuran 200 WP, ditempatkan di bagian samping kolam dengan memperhatikan arah sinar matahari. Arus listrik yang dihasilkan oleh solar cell dapat dimanfaatkan langsung untuk penggerak pompa aerator atau disimpan dahulu dalam baterai sebagai suplai energi. Yang kedua, turbin angin. Turbin angin yang digunakan adalah jenis turbin angin vertical axis wind turbine atau biasa disebut turbin angin FAWT dengan tipe spiral kite garis. Dengan memiliki keunggulan dapat digunakan pada angin dengan kecepatan rendah sehingga arus listrik tetap dapat dihasilkan walaupun kecepatan angin berkurang. Yang ketiga, pompa air submersible dan vakum aerator. Pompa celup atau pompa submersible adalah jenis pompa yang dirancang bekerja dalam air atau cairan. Pompa ini banyak digunakan pada sistem drainase, sumur bor, irigasi pertanian, dan kolam tambak perikanan. Sedangkan venturi aerator digunakan untuk menghasilkan gelembung oksigen dengan cara kerja dipasang di bagian pompa submersible. Kemudian menghasilkan gelembung oksigen yang dimanfaatkan sebagai penyuplai oksigen bagi udang. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi. Internet of Things pada alat ini menggunakan sensor suhu DS18B20 dan sensor pH meter SKU SEN 0161V2 yang terprogram melalui microcontroller Arduino Uno. Sensor-sensor tersebut nantinya digunakan untuk memonitoring kondisi tambak udang. Aplikasi reaktor berfungsi untuk memantau kondisi tambak udang melalui smartphone dengan menggunakan sistem aplikasi Blink.
Hasil dari sensor suhu, sensor pH, dan sensor kadar oksigen dapat dibaca melalui smartphone untuk mengetahui kualitas air. Dengan adanya aplikasi reaktor, pembudidaya dapat memantau jika ada masalah pada reaktor dengan mudah serta lebih efisien. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam memantau tambak udang jika terjadi masalah, serta lebih efektif daripada harus mengecek kondisi tambak udang secara langsung. Daya yang dihasilkan ada 3015 watt. Daya tersebut merupakan penggabungan dari daya solar cell dan daya turbin angin. Adapun daya yang dikeluarkan sebesar 2327,1 watt merupakan daya dari pompa air submersible dan dari lampu untuk penerangan tambak udang. Selain itu, masih ada daya sisa sebesar 687,9 watt yang dapat disimpan dalam akumulator sebagai daya cadangan. Reaktor memiliki beberapa keunggulan, di antaranya berbasis Internet of Things, ramah lingkungan, renewable energy, tidak menggunakan bahan bakar minyak, dan perawatannya mudah. Berbagai keunggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak udang. Terdapat 4 tahapan dalam pengimplementasian reaktor. Yang pertama ialah melalui PT dan lembaga penelitian yang melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, melalui pemerintah daerah yang mengatur regulasi permasalahan penyediaan energi di daerah. Yang ketiga, melalui lembaga swadaya masyarakat yang melakukan aksi pengendalian dan pemantauan terhadap terjadinya penyalahgunaan reaktor. Dan yang keempat, melalui masyarakat yang merawat dan menjaga kondisi reaktor. Dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat mengoptimalkan peran generasi muda guna membangun Indonesia Emas 2000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.